Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan siang ini kita kembali duduk untuk mudzakarah, untuk belajar dan mengkaji dari kitab-kitab para ulama, terkhusus yang berkaitan dengan akidah kita, yang merupakan kewajiban kita untuk terus mempelajarinya sampai akhir hayat menjemput kita. Kewajiban menuntut ilmu ini adalah taulul hayah, sepanjang umur. Tidak ada kata kita untuk berhenti dari menuntut ilmu, untuk mengkaji ilmu. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita berusaha untuk terus istiqomah di atas jalan ilmu ini. Ikhwani fiddin wa al-akhwati fillah azakumullah. Kita di kesempatan ini melanjutkan dari pembahasan materi-materi yang lalu. Di kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang kitab Tauhid dari bab pertama dan yang kedua, yaitu tentang keutamaan Tauhid. Sekarang kita akan membahas satu bab yang sangat penting, yaitu bab tentang al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana hakikat dari tauhid itu, kemudian keutamaan tauhid, ya, maka selanjutnya kita tentu butuh untuk mengetahui apa yang menjadi lawan dari tauhid itu, yaitu asyirik, supaya kita bisa menjauhkan diri dari kesyirikan tersebut. Karena kita tahu bahwa keutamaan tauhid, hakikat tauhid, kalau kita sudah mengetahui tentang keutamaan tauhid, hakikat tauhid, maka selanjutnya adalah kita bagaimana menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan tauhid itu sendiri. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hakikat tauhid pada prinsipnya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensekutukan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat dari tauhid. Maka kesyirikan itu artinya adalah taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah. Menyerupakan, menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperuntukkan ibadah untuk selain Allah, kemudian meyakini adanya kekuatan-kekuatan, kekuasaan-kekuasaan selain Allah yang mengatur alam ini, itu termasuk bentuk perbuatan syirik. Maka kesyirikan itu ada dalam tiga hal. Pertama adalah kesyirikan dalam rububiyah Allah, menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam perkara rububiyahnya, bahwa Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang menguasai alam ini, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah yang akan memberikan manfaat dan juga memberikan madarat, ya, Allah yang menyelamatkan kehidupan seseorang dan sebagainya. Maka ketika ada orang yang beranggapan ada zat lain yang memiliki kekuasaan di sini, maka dia telah berbuat syirik di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kesyirikan dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadatan.
seperti berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang manusia tidak mampu, ya. Nah, ini juga termasuk perbuatan syirik. Berkurban untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Padahal kita tahu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa ibadahku, kurbanku, ya, salatku, ya, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berkurban, menyembelih hewan bukan karena Allah, kemudian ketika dia bernadar bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka dia telah berbuat syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kekhususan Allah, yaitu Allah untuk yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga adalah mensekutukan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah memiliki ilmu yang ilmunya itu menyangkut ilmu yang menyangkut segala hal, zahir dan yang batin. Allah mengetahui hal-hal yang gaib. Di sisinya lah ilmu al-gaib. Maka ketika ada orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, kemudian orang itu mempercayai, ya, orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, maka dia telah berbuat syirik di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mukmin telah mengetahui tentang hakikat dari tauhid, tentang keutamaan tauhid yang telah kemarin kita bahas, di antara keutamaan tauhid itu apa? Bahwa tauhid itu adalah syarat digugurkannya dosa. Bahwa tauhid akan menggugurkan dosa-dosa. Kemudian dengan tauhid adalah kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki tauhid, orang yang berbuat syirik, maka sudah pasti dia dijamin akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Kemudian kita tahu juga bagaimana keutamaan orang-orang yang betul-betul merealisasikan tauhidnya secara sempurna. Ya, man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wal adab. Kemarin kita bahas bahwa orang yang mewujudkan, merealisasikan tauhidnya secara sempurna, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk realisasi kesempurnaan tauhid? Kesempurnaan tauhid itu adalah ketika orang mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kemudian juga dia meninggalkan, ya, dosa-dosa dan kemaksiatan secara sempurna. Ya. Maka yang seperti ini, ya, itu termasuk orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bagaimana mungkin dia akan dihisab dan diadab? Dia enggak punya, ya. Dia merealisasikan tauhidnya secara sempurna. Kemudian maka selanjutnya, ya, bagi mereka-mereka yang Allah muliakan dengan tauhid, ya, bagi mereka-mereka yang Allah anugerahkan menjadi orang-orang ahli tauhid, selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui tentang lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tidaklah kita melihat bagaimana orang akan berusaha, orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan dia kesehatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengetahui tentang bagaimana besarnya nilai kesehatan, berharganya nilai kesehatan, ya. Kemudian dia juga tahu dampak apabila dia sakit, ya. Dampak dari apabila dia sakit. Dia tahu nih nilai sebuah kesehatan. Kemudian tahu apabila dia sakit, dampaknya apa kalau orang sakit? Ya, tidak bisa tidur nyenyak, ya, merasakan sakit, ya, perih, pedih, dan berbagai hal yang tentu dia akan merasakan sangat tidak nyaman, ya. Sehingga apa? Dia berusaha bagaimana menjaga tubuhnya untuk agar dia selalu sehat. Ya. Orang akan selalu berupaya untuk menjaga tubuhnya untuk selalu sehat. Sehingga apa?
dia berusaha untuk menghindari makanan-makanan yang membahayakan bagi dirinya. Bahkan makanan-makanan yang thayyibat saja, yang halal, dia berusaha hindari. Kenapa? Akan menyebabkan sakit. Kan kita tahu ya, ada makanan-makanan halal tertentu yang dia berusaha untuk menghindarinya. Kenapa? Karena khawatir akan dampak yang ditimbulkan dari makanan tersebut. Ada orang kalau asam urat itu dia menghindari makan emping misalkan ya. Kenapa nggak mau makan emping? Aduh, asam uratnya kambuh nanti. Menghindari makanan yang hijau-hijau, hindari. Padahal itu thayyibat, boleh, halal, ya kan? Tapi berusaha orang untuk menghindar, ya. Apalagi kalau yang haram, ya, udah jelas itu akan dihindari. Nah, manusia begitu perhatian, begitu memperhatikan, menjaga dirinya untuk tidak terkena dengan penyakit tersebut, ya. Namun mereka lalai. Ternyata penyakit akidah, penyakit tauhid yang merusak ketauhidan itu lebih berbahaya. Kenapa? Kalau orang sakit, ya, ujung-ujungnya, paling ujung-ujungnya apa? Kehidupan dunianya hilang, alias wafat, meninggal. Dia ruginya rugi kehidupan dunia saja. Orang sakit, paling ujung-ujungnya apa? Hilangnya kehidupan dunia, ya. Kena jantung, kena kolesterol dan sebagainya karena sebab makanan-makanan yang dia konsumsi, ya. Kemudian kanker dan sebagainya. Paling ujungnya apa? Dia hilang kehidupan dunia. Kerugiannya hanya di dunia. Tapi kalau orang rusak akidahnya, ya, hidupnya dikotori akidahnya dengan kotoran-kotoran kesyirikan, maka tentunya bagi orang tersebut ruginya bukan hanya di dunia saja, tetapi apa? Di akhirat. Apa kerugian orang yang syirik di dunia? Kerugian di dunia apa? Mungkin orang-orang musyrik, orang-orang kafir merasa tidak rugi di dunia. Ya, kalau dia oke lah, kalau dia memang orang kafir. Tapi kalau dia sebelumnya muslim kemudian murtad, waliyadzubillah, rugi nggak? Rugi. Kenapa? Tidak boleh dikuburkan di kuburan orang muslim, dijauhkan dari keluarganya, tidak mendapatkan waris. Itu kan sebentuk kerugian dunia. Namun yang lebih berbahaya adalah kerugian di akhirat, ya, dan itu adalah kerugian yang abadi, ya. Maka tentu bagi kita sangat penting untuk mengetahui kesyirikan tersebut, karena kesyirikan itu adalah membatalkan tauhid. Padahal tauhid adalah kunci masuk surga. Kalau orang rusak tauhidnya, terjerumus ke dalam kesyirikan, waliyadzubillah, sampai mati dalam keadaan syirik, maka kehinaan yang selamanya orang itu akan dapatkan di dunia dan akhirat, ya. Maka ikhwani fiddin, kepentingan kita untuk menjaga akidah itu lebih-lebih lagi, ya, dari sekedar orang menjaga kesehatan fisik tubuhnya, untuk menjaga dari berbagai macam penyakit duniawi, ya, menjaga penyakit akhirat, penyakit yang membawa dampak kepada akhirat, penyakit akidah, penyakit tauhid, ya, ketergantungan kepada selain Allah, kesyirikan dan sebagainya, itu harus betul-betul lebih kita perhatikan. Maka tentunya ini yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai kita sibuk, ya, menjaga kesehatan tubuh kita, ya, fisik kita, tetapi kita lalai untuk menjaga akidah kita. Nah, ini yang berbahaya, ya. Dan mungkin mayoritas manusia tidak seperti itu, ya. Mereka nggak peduli, nggak perhatian dalam masalah akidah. Buktinya apa? Jarang orang yang berusaha untuk mengkaji akidah, ya. Bahkan subhat-subhatnya demikian dahsyat, ya. Wah, itu kan kajiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Kitab Tauhid, itu kan dulu, zaman dulu, ya. Di zamannya beliau memang masyarakatnya adalah penyembah kuburan, ya. Masyarakatnya penyembah kuburan wali, ya. Ya, penyembah batu-batu, pohon-pohon dan sebagainya. Tapi sekarang nggak ada katanya. Ada tuh subhat yang seperti itu. Nah, ini nanti kita akan jelaskan, ya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka takut ke dalam syirik, ya. Takut ke dalam syirik ini, ya, tentunya adalah suatu hal menjadi tuntutan bagi kita, ya. Menjadi sebuah keharusan bagi kita, bagi orang yang tahu tentang tauhid, maka dituntut dia untuk tahu tentang kesyirikan tersebut, ya. Maka
uh, tahu untuk kita agar bebas, ya terbebas dari syirik ini, kita bentuk takut kepada syirik ini ada dua hal, ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa sebentar sebelum kita jelaskan ini, ya, kita lihat bagaimana bentuk perhatian para ulama, ya, terhadap masalah kesyirikan tersebut, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau adalah pribadi yang nasih, yang betul-betul menasihati, betul-betul memiliki kepedulian terhadap umat, sehingga beliau menulis kitab Tauhid, kemudian di dalamnya dituliskan bab tentang al-khauf minasyirki. Kenapa? Tentunya menulis semata-mata itu tujuannya apa? Memberikan nasihat kepada orang lain. Supaya apa? Kita sama-sama takut terhadap syirik. Coba kita lihat. Para ulama menulis kitab-kitab yang berkaitan tentang dosa-dosa besar, misalnya Al-Kabair. Ya. Ada kitab yang namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kemudian ada kitab namanya hal-hal yang diharamkan yang harus dijauhkan oleh manusia. Tujuannya apa? Supaya orang menjauh. Nah, demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab tentang al-khauf minasyirki, supaya orang takut dengan kesyirikan. Ya. Kemudian agar benar-benar, ya, terwujud rasa takut terhadap syirik itu, maka ada dua hal penting yang harus kita perhatikan, ya. Dan dua hal ini harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah kita banyak doa dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita dijauhkan dari syirik. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Kata Nabi, ya, betul-betul kesyirikan itu pada kalian. Siapa kalian di situ? Sahabat. Ya. Nabi mengkhawatirkan kesyirikan ada pada sahabat. Padahal sahabat itu adalah orang yang paling sebaik-baiknya umat. Khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah kurunku. Ya. Orang yang paling baik ilmunya, orang yang hidup bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, yang paling banyak ilmunya dan juga paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun Rasulullah masih mengkhawatirkan kesyirikan ada pada mereka. Kata Nabi, la syirku fiikum akhfa min dabibin namal. Kesyirikan pada kalian itu akhfa, lebih tersamar, lebih enggak kelihatan, min dabibin namal, dari merangkaknya semut hitam. Ya, semut hitam di kegelapan malam. Kalau berjalan enggak kelihatan. Nah, syirik itu akhfa, lebih samar lagi dari itu. Ini Rasulullah mengkhawatirkan kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi. Faqalu ya Rasulullah, lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, alaysa syirku an yuj'ala lillahi niddan? Bukankah syirik itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah? Artinya gampang kelihatan. Bukankah syirik itu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah? Wa huwal khaliq, padahal Allah lah yang menciptakannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la syirku fikum akhfa min dabibin namal ala adullukum ala syai'in idza qultumuhu adhaballahu ankum qalila syirki wa katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa demi zat, ya, yang diriku di tangannya, sesungguhnya kesyirikan itu pada kalian lebih tersamar dari, lebih tidak terlihatan dari berjalannya semut di kegelapan malam. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kalian ala syai'in, atas sesuatu
jika kalian ucapkan hal itu, maka Allah akan jauhkan kalian dari kesyirikan baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Nah, di sini Rasulullah menunjukkan kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena khawatir kesyirikan itu ada pada sahabat, baik yang besar maupun yang kecil. Berarti di sini apa? Kesyirikan itu adalah yang syirik akbar dan syirik kecil. Dua-duanya syirik, Makanya sebagian ulama ada yang menyebutkan ya bahwa syirik itu maknanya umum, baik orang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, syirik ada yang maknanya umum, ya. Secara umum, karena syirik itu kan menjadikan bagi Allah tandingan. Ya, orang berbuat syirik, beramal riya misalkan, dia kan amalnya ditujukan untuk selain Allah, padahal amal itu hanya untuk Allah, harusnya untuk Allah saja. Ya, makanya ada yang mengatakan umum, ya, semuanya umum. Makanya kita harus waspada, jangan sampai yang penting kita tidak syirik akbar, syirik kecil ya wajar-wajar ya, enggak begitu ya. Harus kita jauhi qalilahu wa katsirahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau enggak kalian aku tunjukkan, ya? Apabila kalian ucapkan itu, maka Allah akan jauhkan kalian dari kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian lalu Rasulullah SAW mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ya, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Mereka mau ya. Apa yang harus diucapkan? Maka kata Nabi, taqulun, kalian ucapkan Allahumma inni a'udzubika. Ya. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya. Wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ini doa yang harus kita sering-sering kita ucapkan, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk mensekutukanmu dan saya tahu. Ya. Wa astaghfiruka mimma la a'lam. Dan aku memohon kepadamu ya dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Ya, terkadang bisa jadi orang melakukan sesuatu dia tidak tahu itu perbuatan syirik. Ada nggak orang yang melakukan kesyirikan tidak tahu dia berbuat syirik? Ada nggak? Ada. Ya. Tidakkah kita lihat orang misalkan ya, orang yang pergi ke kuburan fulan. Ya. Dia menyangka perginya dia ke kuburan fulan itu adalah ibadah. Apa? Ziarah kubur, meminta syafaat, meminta barokah gitu kan. Dia sangkanya adalah ibadah. Makanya ada tren wisata religi. Apa? Ke kuburan fulan. Ya, wisata religi ke kuburan. Barusan saya dalam perjalanan banyak sekali orang yang ziarah di dekat kita itu. Wah, banyak sekali, kasihan juga itu anak-anak sekolah, ya, ada ibu-ibu pengajian pakai kerudung dan sebagainya pergi ke tempat yang makruf, di situ tempat untuk apa? Ziarah kubur, dan di situ ada masjid yang di dalamnya ada kuburan. Masjidnya itu dijadikan kuburan, katanya di kuburan keramat. Dalam anggapannya dia ibadah nggak? Ibadah, ya, ziarah kubur untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu kan? Ya, dengan apa yang dia lakukan. Ya. Kalau dia meminta kepada sahibul kubur itu dengan anggapan bahwa sahibul kubur itu adalah mampu memberikan sesuatu hajat yang dia inginkan, itu syirik akbar. Ya, itu syirik akbar. Sahib kubur ini mampu memberikan manfaat dan madarat. Ya, aduh, saya pengen lancar usahanya, pergi ke kuburan, minta. Ya fulan, ya syekh fulan, saya pengen usaha lancar, tolonglah berikan kepada saya kemudahan, misalnya. Syirik akbar. Ya, dia menganggap, wah ini kan ulama, wali, ya, memiliki kedudukan yang istimewa, ya. Maka kita berdoa, bertawasul kepada orang tersebut. Ya, dia bertawasul, tapi bukan tawasul yang dia lakukan, tapi minta kepada yang dikubur tadi. Kalau misalkan, ya Allah, dengan kubur fulan saya minta, ya, sebab itu namanya tawasul. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Tawasul yang seperti bid'ah, gak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya.
Kalau orang minta kepada Allah melalui perantaraan yang dikubur, bid'ah. Tapi kalau orang minta kepada yang dikuburnya, syirik. Harus dibedakan, ya. Nah, kira-kira orang yang melakukan itu ada dua kemungkinan. Ya, tidak ada yang lain. Ima dia berbuat bid'ah, ya, ima dia berbuat syirik. Ya. Tidak mungkin dia mendapatkan pahala. Ya. Ada nggak bid'ah dapat pahala? Nggak ada, yang ada dosa. Ya. Yang ada dosa, ya. Uang yang dia keluarkan untuk ziarah sia-sia, mubadzir. Bahkan dia melakukan perbuatan dosa dengan sebab itu, ya. Ikhwani fillah azakumullah, jadi ada orang yang tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu perbuatan syirik. Apa sebabnya? Jahil. Apa sebabnya? Jahil. Makanya perlu kita mengetahui dua hal ini. Nanti yang pertama, ya. Pertama adalah kita doa dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada sahabat, ala adulukum ala syai'in idza qultumuhu adhaballahu anhum qalila syirki wa katsira. Allah akan hilangkan, jauhkan kamu kesyirikan yang kecil maupun kesyirikan yang besar. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minasyirki, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dan aku dalam keadaan tahu, wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang aku tidak ketahui. Ini doa ini tentunya adalah semestinya seorang muslim untuk terus-menerus, ya, berdoa dengan memanjatkan dengan doa-doa ini, ya. Kita rutinkan doa ini dalam kesempatan-kesempatan doa saat-saat mustajab, ya. Jangan dilewatkan doa ini. Kenapa? Hakikat yang paling utama bagi seorang muslim adalah dia mati dengan tauhid. Hakikat utama, ya. Hal yang terpenting bagi kehidupan seorang muslim adalah mati dalam keadaan bertauhid. Itu yang paling pokok. Jadi tujuan hidup kita itu simple sebenarnya. Apa? Mati di atas tauhid itu. Ya, mati di atas tauhid. Ya, oleh karena itu Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang namanya muslim pasti bertauhid. Bagaimana mungkin dia dikatakan muslim tetapi syirik? Namanya tidak Islam. Ya. Kenapa? Yang namanya al-Islam, arti dari al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidihi wa inqiyadu lahu bitaatihi. Menyerahkan, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, dan tunduk dan patuh dengan ketaatan terhadapnya. Itu intinya dari al-Islam. Sederhana kan? Ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatannya, taat kepada Allah. Itu adalah Islam. Makanya wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka Islam sangat erat kaitannya dengan at-tauhid. Maka orang yang berbuat syirik berarti membatalkan keislamannya. Sehingga para ulama di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan satu poin di antara pembatal Islam adalah asyirk. Kemudian demikian juga sebagaimana telah sabit di dalam hadis-hadis yang lain seperti dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, ya, bahwa Rasulullah SAW selalu, ya, berdoa di setiap pagi dan sore dengan apa? Ya, dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min adzabil qabri. Ini doa pagi dan petang. Diucapkan 3 kali setiap hari. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Kufur itu kan erat kaitannya dengan masalah kesyirikan. Orang yang berbuat syirik pasti dia kufur. Syirik akbar, ya, pasti dia kufur. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya. Kemudian di antara doa yang paling sering Rasulullah ucapkan, Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sehingga Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ala tataqallab al-qulub? Apakah hati itu berbolak-balik? Maka kata Nabi Rasulullah SAW, ya, bahwa Ar-Rahman yuqallibu kaifa yasha.
bahwa sesungguhnya hati manusia, hati seorang hamba itu di antara dua jari jemari, di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa. Yang Allah bolak-balikan hati itu apa yang Allah kehendaki. In syaa aqamahu wa in syaa azagahu. Apabila Allah berkehendak untuk menegakkan hati itu, mengokohkan hati itu, kokoh di atas tauhid, Allah tetapkan hati itu. Wa insa azagahu. Dan jika Allah berkehendak, Allah simpangkan hati itu ke dalam kesyirikan. Alhamdulillah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kapan kita berdoa? Di waktu-waktu yang mustajab, ya. Waktu yang mustajab itu diantaranya adalah saat kita sujud, ya. Saat kita sujud di dalam sholat, kita perbanyak dengan doa ini, ya. Jadi kalau antum sujud, ketika sujud dalam sholat, banyak tambah doa. Di samping membaca tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tambahkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang kedua adalah sebelum salam, ya. Sebelum salam antum perbanyak doa lagi. Doa kedua hal tadi jangan dilewatkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Itu doa, ya, yang harus kita hafalkan. Sederhana, sedikit tapi luar biasa, ya. Kita tidak punya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada punya daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Maka kita minta kekuatan kepada Allah untuk terus istiqomah di atas tauhid dengan doa, ya. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, sebagaimana di dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya. Ya Allah, ya, sesungguhnya laka aslamtu. Ya, aku berserah diri kepadamu. Wa bika amantu, dan aku beriman kepadamu. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal, ya. Kemudian wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku akan kembali, ya. Wa bika khasamtu, dan denganmu aku berdebat, aku berargumentasi, aku berhujjah, ya. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika, a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu, kebesaranmu, ya. La ilaha illa ant, ya. Antudillani, ya. Berlindung untuk aku disesatkan, agar aku tidak disesatkan. Aku berlindung agar aku tidak disesatkan, ya. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau maha hidup yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia mereka akan mati. Nah, ini bentuk bagaimana berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan kita berserah diri kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Ini doa-doa ini adalah bentuk tawasul, ya. Allahumma bika amantu, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Wa bika amantu, dan kepadamu kami beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu kami bertawakal, ya. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku akan inabah kembali, ya. Wa bika khasamtu, dan denganmu aku akan berargumentasi. Ini bentuk berserah diri, ya, tawasul kepada Allah. Intinya apa? Berlindung. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya, antudillani, ya Allah, aku berlindung dengan izzahmu, dengan kebesaranmu. Untuk apa? Untuk engkau sesatkan aku. Berlindung dari disesatkan. Jadi berlindung dari disesatkan itu adalah bentuk doa, ya. Kenapa? Karena kekufuran, kesyirikan itu adalah bentuk kesesatan yang nyata, yang sangat berbahaya, ya. Maka kita berdoa dengan doa seperti ini. Kemudian begitu pula Imamul Hunafa, siapa? Ibrahim alaihissalam, ya. Ibrahim alaihissalam yang beliau adalah safwatu ar-rasul, rasul pilihan. Beliau adalah Khalilur Rahman, ya, sama seperti nabi kita,
Ada dua nabi yang digelari dengan Khalil. Ya. Kalau seandainya aku dibolehkan untuk menjadikan Khalil selain Allah, latahadu Abu Bakar khalilan. Ya, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai Khalil, tapi nggak boleh. Kenapa? Allah telah menjadikan aku dan Ibrahim itu sebagai Khalilur Rahman. Ya. Nabi Ibrahim, ya, sebagai Khalilullah, beliau juga berdoa. Apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, ya, dan anak-anakku an na'budal asnam, untuk beribadah kepada asnam. Ya, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita nanti akan lihat bagaimana ternyata, ya, bentuk peribadahan kepada asnam itu akan terjadi pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan nganggap remeh masalah seperti ini, akan terjadi sayaqa. Ya, maka Allah SWT mengajarkan kepada kita doanya. Apa doanya? Ya, wajnubni wa baniya na'budal asnam. Rabbi innahu adlalla katsiran minan nas. Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Ya, itu. Maka ya, kita lihat Ibrahim alaihissalam, ya, berdoa dengan doa ini, yang tentunya kita juga disunahkan untuk doa dengan doa seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi yang pertama agar betul-betul bentuk takut kepada syirik ini betul-betul terwujud, ya. Ada dua hal yang harus kita, pertama dengan doa dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ma'rifah. Kita harus tahu. Yang kedua adalah an ya'rifa syirk. Kita harus tahu tentang syirik. Wa haqiqatahu ma'rifatan man arada al-ittiqa. Kita harus tahu syirik, hakikat dari syirik, yang taunya itu betul-betul tahu seperti orang yang ingin menjauhi. Karena ada juga orang yang tahu sekedar tahu saja. Tahu yang betul-betul diniatkan kita akan menjauhi. Orientalis itu mereka belajar Islam, belajar akidah, hanya sekedar tahu saja. Ya, bukan untuk menjauhi. Justru untuk mengaburkan pemahaman di kalangan kaum muslimin. Nah, kita tidak seperti itu. Kita tahu betul-betul tahu untuk apa? Menjauhi dari kesyirikan tersebut. Ya, kemudian di antara perkara-perkara, ya, tahu di antara perkara-perkara jika hal itu dikerjakan maka itu akan terjadi maka akan masuk ke dalam kesyirikan. Kenapa? Kalau kita tidak tahu itu syirik, bagaimana kita akan menjauhkan diri dari kesyirikan? Ya, seperti pepatah lama mengatakan, ya, kaifa yattaqi man la yadri, ya, ma yattaqi, ya. Bagaimana kita akan bertakwa man la yadri ma yattaqi, ya. Ada pepatah yang masyhur di kalangan para ulama, ya. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang itu akan bertakwa kalau dia tidak tahu dengan apa dia harus bertakwa, ya. Kaifa yattaqi syirk man la yadri ma syirk. Bagaimana dia akan menjauhkan dari syirik kalau dia tidak tahu apa itu syirik? Nah, kan pasti dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman, ya, sahabat yang dikenal sebagai sirrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang tahu tentang rahasia dari Rasulullah SAW, ya, beliau kata Hudzaifah, kana ashabu Rasulillah yas'alunahu anil khair. Ya, para sahabat Nabi mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan an yudrikani. Dan aku bertanya kepada Nabi justru tentang kejelekan. Khawatir kejelekan itu akan aku lakukan, menjumpai aku. Ya, sehingga apa? Dia tahu kejelekan itu untuk menjaga diri. Maka dikatakan, ya, aradtu lisyar, ya,
la li syarri walakin li tawaqih. Wa man lam ya'rifu syarra minan nas yaqa'u fih. Aku tahu kejelekan itu ya, bukan untuk berbuat jelek, tetapi apa? Untuk menjaga. Karena orang dari manusia yang tidak tahu kejelekan, ya, dia pasti akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Tadi yang seperti saya katakan, ya. Orang tidak tahu syirik. Ya, hakikat syirik seperti apa? Akhirnya apa? Dia terjerumus ke dalam kesyirikan min haitsu la yash'ur. Dalam keadaan dia tidak sadar ternyata dirinya terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, maka al-ilmu atau ma'rifat tentang permasalahan syirik dan sebagainya itu menjadi kewajiban yang harus kita ketahui, ya. Maka seperti yang kita katakan tadi, ya, bahwa para ulama, ya, mereka menulis kitab-kitab dengan judul-judul, ya, tentang al-kabair tadi seperti saya katakan, kemudian judul tentang asyirku wa asbabuhu, misalkan sebabnya, hakikatuhu, dan banyak sekali tulisan-tulisan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk agar manusia tahu dan berhati-hati dari hal tersebut. Maka selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid membawakan bab tentang bab al-khaufu minasyirki. Nah, berarti kita tahu apa itu syirik, hakikatnya seperti apa, ya. Kalau kita tahu itu syirik dan hakikatnya seperti apa, sehingga kita bisa mengingatkan orang lain, ya. Nih, syirik itu begini. Jangan dikira, ya, orang menamakan kitabnya kitab tauhid tapi isinya syirik. Ada nggak? Ada, ya. Orang menamakan masjidnya masjid at-tauhid tapi di dalamnya ada syirik. Berarti tidak tahu, ya. Tidak tahu syirik tauhid itu seperti apa, syirik seperti apa, ya. Banyak kan? Banyak bahkan kitab yang bagus saja, ya. Ini kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menyimpang katanya isinya menyimpang gitu. Itu isinya kitab tauhid tapi isinya adalah, ya, melarang kita untuk melakukan ini. Padahal itu anggapan mereka adalah bentuk ibadah tauhid, ya, seperti itu. Jadi harus kita tahu tentang apa itu syirik. Nah, sekarang kita tulis apa yang dimaksud dengan syirik. Asyirku huwa taswiyatu ghairillah billahi bi syai'in min huquqihi. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang merupakan haknya Allah. Menyamakan sesuatu menyamakan Allah dengan selain Allah, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Haknya Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diibadahi. Maka ketika orang beribadah kepada selain Allah, berarti dia menyamakan ibadah yang harusnya kepada Allah, dia memperuntukkan untuk selain Allah. Bisa jadi ibadah itu dia simpangkan seluruhnya kepada selain Allah, bisa jadi dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Dua-duanya dia ibadahin. Itu sama-sama syirik. Ya. Contoh misalkan orang yang berkurban, ya, untuk selain Allah, ya, maka dia telah menyimpangkan hak Allah. Ya, apa? Ad-dabhu. Menyembelih kurban itu adalah untuk Allah. Apa dalilnya? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada nusuk termasuk ibadah, ya. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Artinya apa? Perintah berkurban datang setelah perintah salat. Berarti apa? Salat dan kurban kedua-duanya adalah ibadah. Maka ketika orang berkurban untuk selain Allah, dia telah memalingkan yang hak Allah untuk berkurban diperuntukkan untuk selain Allah. Berbuat syirik di situ. Ya. Syekh Abdul Razak beliau mengabarkan ini kisah nyata, ya, bukan khayal, ya, bukan karangan. Ini kisah nyata. Ada yang bercerita kepada beliau tentang kejadian yang ada di negerinya, ya, bahwa ada seseorang yang hendak berkurban
kepada kuburan fulan. Dia berkurban untuk kuburan fulan. Dia peruntukan untuk yang dikubur, ya. Lalu dia membeli hewan kurbannya, ya. Dibeli sama dia hewan kurban tersebut, ya. Kemudian sebelum dia bernadar, ya, akan menyembelih kurban di kuburan fulan. Dia nadar, ya. Dia beli, kemudian sebelum dikurban si hewannya mati. Hewan itu mati. Waduh, ini mati gitu kan. Akhirnya dia apa? Datang ke kuburan. Ya. Ya fulan, ya. Kenapa engkau ambil hewan itu sebelum aku sembelih, padahal aku akan datang membawa hewan itu untuk berkurban kepadamu. Ya. Dia mengatakan, "Kenapa engkau ambil hewan itu?" Maksudnya apa? Dimatikan. Ya. Berarti apa? Ini adalah perkara orang berkurban itu selain Allah banyak. Ya. Kita wallahualam realita ini yang kita lihat di negara kita ada atau tidak seperti apa. Yang jelas ini kejadian ini ada. Bahkan saya pernah melihat, ya, di antara ada kambing-kambing, hewan-hewan kurban yang baru disembelih di sisi kuburan. Di situ ada kuburannya, ya. Kemudian ada hewannya yang baru disembelih. Hanya foto saja. Kuburan banyak tuh hewan-hewan yang disembelih di situ. Itu di daerah Timur Tengah. Ya, di daerah Timur Tengah ada fotonya. Itu bentuk contoh dari ad-dzabaih li ghairillah. Bentuk-bentuk kesyirikan yang tersebar di negeri-negeri Timur Tengah, di negeri Arab. Negeri Arab aja seperti itu, apalagi di mereka yang jauh dari ilmu gitu kan. Berarti ada kemungkinan nggak di tempat kita? Mungkin saja. Ya, kalau di kita kan yang adanya menyembelih itu apa? Sembelih hewan, kemudian dia lemparkan ke laut, gitu kan? Itu dzabhun li ghairillah nggak? Li ghairillah. Ya. Dia menyembelih dengan anggapan supaya apa? Menolak bala. Berarti apa? Ada orang yang beranggapan bahwa ada yang mampu menolak bala selain Allah. Ini kisah nyata yang saya alami sendiri. Saya itu waktu itu lagi masih kecil. Ya, masih kecil, saya dari kampung hendak pergi ke Bandung. Ya, pergi ke Bandung dari melewati Cadas Pangeran. Itu tadi dari Sumedang Bandung itu ada namanya Cadas Pangeran. Itu dulu jalannya ngeri itu. Jalannya sempit, udah gitu tebing jurang. Konon katanya banyak kecelakaan di situ. Ya. Akhirnya dari kampung rombongan pakai truk. Saya ingat tuh lagi kecil ya. Enggak gitu kan, mereka ngapain gitu kan. Berhenti dulu katanya, berhenti di sini. Kita lemparkan puntung rokok dulu katanya. Ya. Untuk apa? Ya. Supaya kita aman dalam perjalanan. Ya betul tuh, ada yang melemparkan puntung rokok. Semoga aja dia taubat ya dari perbuatan. Karena itu jahil kan, dia tidak tahu kan. Dia berlindung kepada, ya berarti berlindung kepada apa? Jin. Yang anggapannya dia ada yang menguasai daerah itu. Sehingga apa? Supaya aman, selamat kita dalam perjalanan, lempar rokok. Gitu. Mungkin jinnya suka rokok kali ya, dilempar sampai. Nah ini artinya apa? Ini waki yang saya alami ya, kecil itu. Wah alam itu siapa yang ngelemparnya saya nggak tahu itu. Yang jelas ya kita nggak tahu apa-apa. Saya masih kecil, masih mungkin SD gitu ya. Nah ini keyakinan-keyakinan seperti itu kan orang menganggap bahwa ada di satu tempat kekuatan-kekuatan tersebut yang mampu memberikan manfaat dan mudarat. Kita supaya aman jalan. Siapa yang memberikan keamanan perjalanan, keselamatan? Allah. Ya, berarti dia menisbatkan keamanan, keselamatan itu kepada selain Allah. Itu perbuatan syirik. Syiriknya apa? Syirik akbar. Ya. Baik, ya. Jadi di antaranya itu ya, kita harus tahu tentang kesyirikan. Apa tadi kesyirikan? Ya, adalah menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi kekhususan Allah. Ada 3 hal. Pertama, kekhususan dalam rububiyahnya. Ya, rububiyah itu apa? Kekhususan dalam kekuasaannya. Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah menguasai alam, mengatur alam, itu kekhususan Allah. Maka tidak ada yang mampu mengatur alam, tidak ada yang bisa mengatur alam, yang menjaga alam, keselamatan ini, ya, bisa membawa manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekhususan Allah adalah dalam ibadah. Salat kita, doa kita, ya.
kemudian nadar kita, menyembelih kita, dan berbagai bentuk macam-macam ibadah itu tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Yang ketiga, kekhususan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia atau menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu menjadi kekhususan Allah. Di antaranya apa? Adalah al-ilmu bil ghaib. Ilmu tentang perkara-perkara ghaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada yang tahu siapapun, baik malaikat, ya, muqarrabun, atau nabi-nabi yang diutus, atau siapapun, tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib. Maka kalau ada orang mengaku perkara yang gaib, ya, tahu tentang perkara-perkara gaib, ya, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fi din, a'azakumullah, ya. Kemudian itu adalah pengertian dari tauhid. Kemudian macam-macam tauhid yang kita ketahui, ya, tauhid macam-macam syirik, ya. Yang kita ketahui adalah ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar konsekuensinya hukumnya berbeda dengan syirik kecil, ya. Orang yang berbuat syirik besar adalah keluar dari agama, murtad, ya. Orang yang berbuat syirik besar keluar dari agama, ya. Contohnya orang yang berbuat syirik besar apa tadi? Ya, berdoa kepada selain Allah, ya. Berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu kepada selain Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah syirik kecil, ya. Di antara seperti yang tadi disebutkan, ya. Syirik kecil ketika Rasulullah ditanya, ya, apa itu syirkul asghar? Lalu beliau mengatakan ar-riya, ya. Ingat, riya itu tidak semua riya itu syirik asghar, ya. Tidak semua riya syirik asghar. Ada riya yang merupakan riya syirik akbar, ya. Siapa itu? Riyanya orang-orang munafik, ya. Sebagaimana, ya, orang-orang munafik mereka menyembunyikan keislamannya, mereka menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya, ya. Yura'una nas, mereka ingin dilihat bahwa dia itu beriman, bahwa itu dia sholat, dia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasulullah SAW, ingin dilihat bahwa ini kami adalah orang-orang beriman, ya. Tetapi apa? Mereka menyembunyikan kekufuran. Yang seperti ini adalah riyanya orang-orang munafik, dan itu adalah keluar dari Islam, ya. Menyembunyikan kekufuran itu keluar dari Islam, dan ini adalah fi darkil asfali minan nar. Hukumannya berat. Yaitu apa? Dikerak paling dalam dari neraka. Ya. Yang kedua adalah riyaul yasir, riya yang ringan. Maksudnya ini yang ringan. Seperti apa? Riya dalam masalah lafaz. Ucapan-ucapan kekufuran dalam masalah lafaz, ya. Ya, kufur itu adalah kufur syirik kecil, ya. Seperti misalkan dalam lafaz. Contohnya mengatakan bagaimana? Ya. Laula fulan la halaktu, misalkan. Kalau bukan karena dia, aduh, saya celaka, katanya. Kalau bukan karena dia, saya celaka. Berarti apa? Menisbatkan keselamatan, ya, karena seseorang. Itu enggak boleh. Mungkin dia tidak sengaja mengatakan seperti itu, ya. Dia meyakininya bahwa iya, selamatnya si Allah yang menyelamatkan. Ucapan ini adalah syirik dalam lafaz. Itu adalah syirik kecil seperti itu, ya. Nah, kemudian orang yang sholat, ya, kemudian memperbagus sholatnya karena dilihat orang, nah itu riya yang seperti itu, ya. Tapi itu semua harus kita jauhi. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setelah beliau membawakan bab tentang al-khauf minasyirik, lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni, ya, dosa untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain itu bagi yang dikehendakinya. Nah, di sini
bahwa Allah tidak mengampuni adalah bagi siapa? Bagi yang mati atau bagi yang taubat. Allah la yaghfiru an yushraka bihi, ya, wa yaghfiru ma duna dari kalimat jasa. La yaghfiru an yushraka bihi. Tidak akan mengampuni. Bagaimana kalau orang berbuat syirik lalu dia bertobat? Ya. Selama dia masih hidup, kemudian dia bertobat dari kesyirikan, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya. Sebagaimana Allah katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka, janganlah kalian al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Di sini yaghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa Allah ampuni, termasuk dosa syirik. Kapan? Kalau dia bertobat sebelum mati. Jadi apapun dosa, termasuk syirik dan bukan syirik, kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Ya, itulah Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima dan Maha sayang. Ya, Maha rahmah, Maha penerima taubat. Apapun dosa, hatta dosa syirik sekalipun, kalau dia bertobat, Allah terima taubatnya. Ya, oleh karena itu al-Islamu yahdimu man kana qablahu. Islam itu menghapuskan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia kufur, kemudian dia masuk Islam, taubat dari kekufurannya, maka keislaman itu akan menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Ya. Begitu pula kalau orang taubat, taubat itu akan menghancurkan dosa-dosa dia, termasuk dosa syirik. Asal taubatnya sebelum meninggal. Ya, nggak ada taubat setelah meninggal. Orang taubat setelah meninggal apa? Tidak diterima taubatnya, ya. Orang-orang yang meninggal bertaubat setelah meninggal, terima nggak taubatnya? Tidak diterima, ya. Nanti kita akan bacakan ayatnya bagaimana, ya, taubatnya orang-orang musyrikin. Mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, tidak seperti yang mereka amalkan sebelumnya. Ya. Kenapa? Ya, Allah tidak terima, ya. Ya. Baik. Kemudian akan tetapi bagi orang yang mati, ya, musiran ala dzanbin. Tadi kan orang yang mati, ya, ada yang taubat. Bisa jadi ada orang yang mati yang musiran ala dzanbin, terus-menerus dalam dosanya, ya. Duna syirki, tetapi dosanya bukan syirik. Ya. Bagaimana hukumnya? Orang yang terus-menerus dalam dosa, ya, tetapi dosanya syirik sampai akhirnya mati membawa dosa itu. Bagaimana hukumnya? Orang yang berbuat dosa, ya, terus-menerus dalam dosa itu sampai mati, tetapi dosanya bukan syirik. Ya, yang seperti ini bagaimana? Allah ampuni nggak dosanya? Ya, Allah ampuni nggak dosanya? Kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni ma duna dzalika, selain syirik. Ada kata kuncinya liman yasha, bagi yang dikehendaki. Nah, kalau orang berbuat dosa, mati dalam dosa itu, ya, tetapi dosanya itu bukan syirik, maka ini tahta masyiatillah, ada di bawah kehendak Allah, tergantung kehendak Allah. Insya'a afa anhu wa insya'a adabahu. Kalau Allah kehendaki Allah maafkan, berarti dia tidak disiksa. Allah maafkan, tajawaz, bisa diampuni langsung oleh Allah SWT, ya. Dan Allah itu kemarahannya, rahmatnya mengalahkan marahnya. Ya, bisa jadi Allah ampuni orang itu, nggak diadab meskipun dia dosa. Asal apa? Asal jangan syirik. Wa insya'a adzabahu, akan tetapi jika Allah kehendak, Allah adab. Ya. Jika kehendak, Allah adab dia.
pasti dia akan masuk surga. Nah, makanya tauhid itu kunci surga. Jamin oleh Allah SWT, orang yang bertauhid dijamin masuk surga. Asal jangan syirik aja dah. Ya. Tapi kalau dia berbuat dosa, berarti dia mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, tauhidnya berkurang tuh, nilai tauhidnya. Makanya tidak merealisasikan tauhid secara sempurna. Kenapa? Ada dosanya. Makanya untuk bagaimana terhindar dari dosa, kita sering bertaubat, itu saja. Karena apa? Setiap manusia pasti bersalah, dosa. Ya, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawabun. Ya, Rasulullah SAW dalam sehari lebih dari 100 kali minta ampun. Itu Rasulullah, apalagi kita. Ya, makanya di dalam setiap zikir pagi petang ini kan ada istighfar 100 kali. Jadi jangan lewat. Tugas kita adalah istighfar. Fatuba liman yajidu istighfaran katsiran. Ya. Bahagialah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Bahagialah bagi orang-orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfarnya yang banyak. Kenapa? Ya, karena manusia tidak lepas dari dosa, itu kata kuncinya. Maka jangan lepas juga dari istighfar. Ya. Kemudian orang yang terus-menerus dalam dosanya, seperti tadi ada dua kemungkinan. Allah kehendaki dia maafkan, Allah kehendaki dia siksa. Ya. Maka orang-orang usad minal muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang bertauhid, ya, itu bisa jadi dia diazab dulu di dalam neraka dalam marhalah tadhir untuk mensucikan dosanya. Kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Ya, apa? Ada iman di dalam hatinya, ada tauhid di dalam hatinya. Nggak mungkin orang yang syirik itu dikeluarkan dari neraka, nggak mungkin, ya. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, penting bagi kita, ya, untuk bagaimana meneladani Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian meneladani bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, wajnubni wa bani an na'budal asnam, dan doanya Nabi Ibrahim dikabulkan. Ya, Allah gelarin Nabi Ibrahim kana ummah, contoh teladan. Laqad kanat lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, ya, laqad kana fi Ibrahim, ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Ya, dan Ibrahim ini adalah umat teladan, contoh, ya, hanif, dan tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Doanya dikabulkan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah katakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya, telah ada contoh yang baik pada Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim id qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri, ya, dari kalian, dari apa-apa yang kalian sembah ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, dan aku ingkari kalian, ya, wa bada baina wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nyata permusuhan antara kami dengan kalian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Itu contoh Ibrahim. Berarti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan. Dan kita lihat anak-anaknya Ibrahim semuanya adalah para nabi. Ya kan? Anak-anaknya Ibrahim, Ismail, Ishak, dijadikan oleh Allah nabi. Kemudian anaknya Ishak, keturunannya adalah banyak dari kalangan, ya, para nabi. Termasuk juga, ya, kalangan anaknya Yakub, Bani Israel, itu banyak dijadikan para nabi atas berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ikhwani fiddin a'azakumullah. Tadi kita katakan bahwa orang-orang yang musyrikin, ya, orang-orang yang mati di dalam kekuburan, ya, mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an
Walladzina kafaru, ya, lahum naru jahannam. Bagi orang-orang yang kafir, bagi mereka naru jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak akan dibinasakan sehingga mereka bisa mati. Ya. Orang-orang yang kafir tidak dibinasakan. Memang di hari akhir itu nanti, ya, yang namanya kekufuran itu ditiadakan. Ya, tidak ada lagi yang namanya kematian. Ya. Sehingga apa? Mereka merasakan adab yang selama-lamanya, ya. Kemudian wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan tidak diringankan dari adab mereka, dari adab neraka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami memberikan balasan setiap orang-orang yang kufur. Wa hum yastarihuna fiha, ya, dan mereka berteriak di dalam neraka tersebut. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya. Ya Allah, keluarkanlah kami untuk beramal soleh. Ya. Tidak seperti yang kami lakukan sebelumnya. Ya. Kemudian awalam nu'ammirkum, ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian, ya, sehingga kalian bisa berpikir, ya. Kemudian waja'akumun nadir, dan kami telah datangkan kepada kalian nadir, pemberi peringatan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faduku fama lidzalimin min nasir. Maka rasakanlah adab itu, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka, ya, tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diterima, ya, taubatnya. Mereka mengatakan, ya, akhrijna, ya, keluarkan kami, ya, na'mal sholihan, akan beramal soleh katanya. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan seperti yang dulu pernah kami amalkan, kesyirikan. Kami tidak akan berbuat syirik lagi, ya, tidak diterima taubatnya. Yang jelas yang ada apa? Faduku, rasakanlah adab, ya. Fama lidzalimin min nasir, dan tidak ada bagi orang yang zalim, orang-orang musyrik, seorang penolong pun, ya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, ini betul-betul adalah sesuatu yang merupakan peringatan untuk kita, ya. Kemudian berikutnya Syekh rahimahullah taala membawakan hadis, ya, asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana bentuk dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar, ya, rawahul Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang mati wa huwa yad'u lillahi niddan, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, barang siapa yang mati kemudian dia berdoa, ya, kepada selain Allah dengan menjadikan tandingan, ya, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, maknanya hampir sama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu Allah, la yusyriku bihi syai'an, dia tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, mati bertemu Allah, tidak mensekutukan Allah, dakhalal jannah. Kemudian waman laqiyahu, dan barang siapa yang bertemu Allah mati, ya, yusyriku bihi syai'an, dia mensekutukan Allah, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan bahwa kedua hadis atau riwayat ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sangat dekat. Ya. An-nar qaribatun jiddan minal musyrik. Neraka itu sangat dekat sekali dengan orang-orang musyrik. Ya. Tidak ada yang menghalangi neraka itu antara dia dan neraka kecuali apa? Apa tuh kira-kira? Orang neraka sangat dekat dengan orang musyrik. Tidak ada yang menghalangi neraka itu kecuali apa? Sama. Surga itu sangat dekat
dengan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, dengan orang-orang yang bertauhid, sangat dekat. Tidak ada yang menghalanginya kecuali apa? Apa tuh? Ada yang tahu jawabnya? Hah? Surga sangat dekat dengan orang muwahhid, orang bertauhid. Tidak ada yang menghalanginya kecuali sesuatu. Neraka sangat dekat dengan orang musyrik, tidak ada yang menghalanginya kecuali sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Ada yang tahu? Kematian. Ya? Tidak ada yang menghalangi surga itu kecuali kematian. Antum tahu? Orang yang mati ya, masuk ke dalam kuburan, alam kubur itu adalah marhalatul ula min marahilil akhirah. Jenjang pertama dari jenjang akhirat itu adalah kubur. Ya. Di dalamnya raudhatun min riyadul jannah atau khufratun min khufarin nar. Kubur itu taman dari taman-taman surga atau khufrah, lubang ya, jurang dari jurang-jurang neraka. Itu saja. Di dalam kubur itu dua, nggak ada pilihan lain. Ima menjadi taman surga, ini menjadi jurang neraka. Kuburan itu. Artinya apa? Orang yang sudah masuk ke dalam kuburan, ima dia mendapatkan nikmat kubur, ima dia mendapatkan adab kubur. Adab kuburnya apa? Dijadikan kuburnya itu jurang neraka. Dengan jurang neraka aja menyiksa tidak tuh? Menyiksa. Sudah menjadi adab tersendiri. Itu belum akhiratnya lah, belum apa namanya, belum masuk kiamatnya, belum, akhirnya belum, baru marhalah awal dari akhirat, fase pertama ya, adab kubur. Makanya Fir'aun yu'raduna 'alaiha, ya, ditampakkan kepada neraka guduwan wa asya. Fir'aun tuh udah diadab tuh Fir'aun ya, ditampakkan kepada dia setiap pagi petang tuh ya, adab buat Fir'aun. Nah, kalau orang di dalam kuburnya ya, dia selamat akhiratnya. Ya. Apalagi kalau dia ya terbebas dari syirik, udah pasti ya. Jadi tidak ada yang menghalangi ya. Makanya di sini katakan man Allah la yusriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa bertemu Allah tidak mensekutukan Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Ya. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sangat dekat dengan kaum mukminin bagi surganya dan juga kaum musyrikin bagi nerakanya. Baik. Kemudian setelah itu ya, bagi orang-orang yang tidak mensekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun, maka ini tidak lepas dari dua keadaan. Ya, orang yang tidak mensekutukan Allah tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, annahu la yusriku billahi syai'an wa qad haqqaqa at-tauhid. Orang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu dan dia telah menyempurnakan tauhidnya, telah merealisasikan tauhidnya. Ya, maka orang yang seperti ini bagaimana? Ya, terbebasnya dari berbagai macam kesyirikan, ya, bid'ah dan juga kemaksiatan. Ya, orang yang terbebas dari berbagai macam kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan. Berarti ini orang-orang yang telah betul-betul mewujudkan ketauhidannya. Orang yang seperti ini, ya, akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu diantara keutamaan bab yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, ya, man laqiyallaha la yusriku bihi lakinnahu waqa'a fi ba'dil kabair. Orang yang bertemu Allah dan dia tidak melakukan kesyirikan, akan tetapi terjerumus ke dalam sebagian dosa-dosa besar. Ya, selain syirik. Dosa besar selain syirik. Juga yang seperti ini akan yadkhulu
al-jannah ya yaumul qiyamah. Pada hari kiamat orang ini juga akan masuk ke dalam surga. Lakin yusibu qabla dzalika ma yusibuhu. Akan tetapi dia akan mendapatkan apa yang akan dia dapatkan dari sebab dosa dan bid'ah atau maksiat yang ada. Ya. Makanya di dalam hadis dia katakan ya bahwa kebid'ahan ya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Setiap bid'ah sesat dan setiap sesat ada di dalam neraka. Berarti apa? Akan menimpa tuh ya. Adab neraka itu bagi orang-orang yang membawa kepada kesesatan. Ya, tetapi kalau dia tidak mensekutukan Allah, pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kuncinya ya, bahwa bagi yang mensekutukan Allah, jelas dia tidak akan mendapatkan bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya bagi orang yang bertemu Allah ya, dalam keadaan dia bertauhid, dia akan pasti mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya bahaya syirik ya, bahwasanya bahaya syirik itu tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah di dalam bab tentang al-khauf minasyirik ini ya, beliau juga membawakan ayat-ayat dan hadis ya tentang jauh dari syirik. Maka ini ada beberapa sisi ya, ada beberapa sisi yang menunjukkan bentuk takut kepada syirik itu ada 5 atau sampai 6 bentuk ya. Yang pertama ya, anna man mata alaihi la yakfirullahu lahu ya, barang siapa yang mati dalam keadaan membawa syirik, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ini artinya apa? Orang yang taubat dari dosa-dosa tersebut ya. Kemudian yang kedua, annal anbiya was salihin min ibadillah khafu minasyirki wa da'ullaha an yujannibahum iyyah. Ya, bahwa para nabi dan orang-orang soleh ya dari hamba-hamba Allah ya, ubadillah, mereka khafu minasyirki, mereka takut dari kesyirikan. Contohnya siapa? Ya, yang pertama Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatir, takut kepada syirik. Nabi saja takut kepada syirik dan takut menimpa umatnya, menimpa anaknya. Sehingga apa? Berdoa. Rasulullah mengajarkan doa. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, dan beliau berdoa kepada Allah SWT untuk menjauhkan dirinya dan juga anak keturunannya dari perbuatan syirik. Ya. Kemudian orang-orang soleh juga sama. Ya. Mereka takut dari kesyirikan sehingga bertanya kepada Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan la syirku akhfa ya, la syirku fikum akhfa min dabibin namal ya, syirik itu lebih samar bagi kalian dari sekedar semut hitam yang berjalan. Artinya ini adalah bentuk bagaimana takutnya Rasulullah kepada para sahabat. Ketika itu para sahabat bertanya, bukankah syirik itu menjadikan tandingan bagi Allah ya? Kemudian Rasulullah lalu mengajarkan doa tadi ya. Berarti apa? Para sahabat juga takut terhadap kesyirikan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi SAW menakutkan terhadap umatnya dengan takut yang sangat, sehingga beliau menjelaskan dengan ungkapan inna akhwafu ma akhfu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, apa yang aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil itu kan tidak terlihat. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ya, dan Rasulullah ini berbicara kepada para sahabat, di mana kita tahu sahabat itu terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan pemahamannya,
Terkenal juga dengan bagaimana sikap mereka di dalam menolong agama Allah, ya. Terkenal juga dengan ketakwaannya dan sebagainya, tetapi Rasulullah masih mengkhawatirkan terhadap mereka. Maka apalagi selain mereka seperti kita sekarang ini, ya. Kemudian yang keempat, ya, di antara hal yang menunjukkan bahwa bentuk takut kepada Allah, annan nar qaribatun minal musyrikin, ya. Ya, bahwa neraka itu sangat dekat dengan orang musyrik, ya, tidak ada antara neraka dengan orang musyrik kecuali kematian. Pemisahnya hanya kematian. Sebagaimana bahwa surga juga qaribatun minal muwahhidin. Laisa bainahu wa bainal muwahhid illa al-maut. Tidak ada antara surga dan neraka, surga dengan orang-orang yang bertauhid kecuali kematian. Itu diantaranya. Kemudian yang kelima, yang menunjukkan bentuk takut kepada Allah, kepada kesyirikan, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai hadis, ya, beliau mengatakan annahu sayaqa fil ummah, bahwa akan terjadi pada umat ini, ya, kesyirikan, ya, akan terjadi kesyirikan pada sebagian umat. Makanya ada yang mengatakan, wah, bentuk peribadahan kepada berhala itu sudah enggak zaman lagi, sekarang bukan zamannya berhala katanya. Sekarang berhalanya dirubah tuh, berhalanya bentuk apa? Ya, negara yang ditaati gitu ya, negara yang ditakuti, itu berhala zaman sekarang gitu. Ya, berhala itu juga akan tetap, hakikat yang ada itu juga akan tetap terjadi. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, la taqumus hatta yalhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya, sekelompok dari umatku akan berperang dengan orang-orang musyrikin. Ya. Berarti apa? Akan terjadi nanti. Ya. Berarti apa? Kesyirikan itu pasti akan terjadi. Wa hatta, ya, di dalam ayat yang lain, di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan la taqumus hatta tattariba ilyatu nisa'i daus ala dil khalasa, ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya, pinggul-pinggul wanita kaum Daus, ya, berada ala dil khalasa. Artinya apa? Wanita-wanita itu beribadah kepada berhala-berhala. Dil khalasa itu adalah berhala di Yaman, ya. Jadi akan ada nanti orang yang menyembah berhala, ya. Ini dalil menunjukkan, ya, bahwa bentuk peribadatan kepada berhala itu juga akan terjadi nanti sebelum hari kiamat. Artinya apa? Ini berita seperti ini memberikan ancaman buat kita untuk kita berhati-hati. Jangan kita merasa aman, udah nggak ada zaman berhala lagi sekarang, ya. Enggak, itu pasti juga akan terjadi, ya. Kemudian sebagaimana dalam hadis lain dikatakan, la tatba'anna sunana man kana qablakum shibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Ya, niscaya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, ya. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, mereka akan masuk juga. Artinya apa? Orang-orang nanti akan mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu. Orang-orang dahulu mereka beribadah, ya, kepada berhala-berhala, akan diikuti juga nanti, ya, di akhir zaman. Ya. Maka ini diantara bentuk yang menjadikan kita takut dengan kesyirikan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa bentuk peribadatan kepada berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Tadi seperti yang ayat ini dibawakan oleh Syekh, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Ya, ikhwan fillah azakumullah, bahwa bentuk penyesatan ini kebanyakannya ada dalam dua perkara. Pertama yang berkaitan dengan kesehatan, yang kedua yang berkaitan dengan harta.
Bagaimana maksudnya? Orang banyak disesatkan dengan berhala gara-gara permasalahan kesehatan. Ya, orang sakit. Ya, coba kamu pergi ke tempat fulani. Kamu pergi ke kuburan fulani. Rasakan di sana ada perbedaan-perbedaan. Ada mujarab katanya, manjur ya untuk berobat. Ya, permasalahan kesehatan ini menyebabkan orang berbuat syirik. Akhirnya apa? Menyembah berhala. Ya, berhala itu tidak mesti harus bentuk wujud patung, tidak. Ya, benda yang dikeramatkan, tempat yang dikeramatkan itu wasan. Sama juga itu wasan. Makanya kadang sonam diartikan dengan wasan. Wasan itu bentuk apa saja, ya. Ima itu bentuk tempat yang dikeramatkan, diyakini, ya, bentuk benda apa saja, ya, bahkan termasuk juga bentuk benda-benda keramat yang diyakini. Ya. Kemudian yang kedua ada dengan sebab harta. Ya, terkadang ada orang yang ingin kaya misalkan, ya, harus pergi ke tempat fulan, ya, ke tempat fulan dan sebagainya. Di situ diyakini akan memberikan manfaat sebab kekayaan. Ya, dan ini banyak kan orang-orang yang ingin kaya, kemudian ingin sukses, ingin pangkatnya naik pangkat, ingin jadi anggota kehormatan dan sebagainya, datang ke tempat-tempat tertentu pun melakukan ritual-ritual kesyirikan. Ini adalah fitnah yang ternyata akan menimpa, dan ini yang menyebabkan kesesatan manusia. Makanya dikatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Bukti bahwa banyak manusia disesatkan oleh yang namanya wasan-wasan atau berhala-berhala tadi. Ya. Dan ini kenyataan ini sudah banyak kita dapatkan, kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan kita, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan beberapa masalah. Yang pertama, ya, al-khawfu minasyirki. Ya, dan inilah pembahasan yang dimaksudkan dari judul bab. Ya, kalau di dalam kitab tauhid bab keberapa? Bab ketiga atau empat? Empat ya, bab keempat. Ya, ini menunjukkan bahwa setiap nas yang dibawakan oleh beliau, ya, dari Qur'annya ataupun dan hadisnya, semuanya menunjukkan bentuk takut kepada syirik. Apa bentuk nas yang pertama? Dalil Al-Quran. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mempersekutukannya. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini bentuk peringatan untuk kita takut terhadap syirik. Apa takutnya? Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud. Tadi bagaimana hadisnya? Ya. Ya. Man yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang berdoa, ya, berdoa kepada Allah kemudian menjadikan tandingan, ya, dalam doa itu, maka dia adalah masuk neraka. Kemudian hadis Jabir radhiyallahu anhu, bagaimana? Man laqiyallaha la yusriku bihi syai'an, ya, dakhala al-jannah. Wa man laqiyallaha yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Itu adalah bentuk ancaman agar kita takut kepada kesyirikan. Kenapa? Karena orang bertemu Allah dengan membawa dosa syirik, pasti dia dijamin masuk neraka. Dan sebaliknya, orang yang bertemu Allah dan tidak berbuat syirik, pasti dijamin masuk surga. Dan ini Syekh menyebutkan bahwa surga dan neraka sangat dekat, ya, bagi mereka. Ya, bagi orang-orang musyrikin neraka itu sangat dekat, dan bagi orang-orang muwahhidin bahwa surga itu sangat dekat dan tidak ada yang menghalangi bagi mereka kecuali kematian. Kemudian yang kedua, an-riya minasyirki, bahwa riya termasuk dari kesyirikan. Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan, yang paling Rasulullah takutkan itu adalah syirik kecil. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya, maka faqala ar-riya. Rasulullah menyebutkan itu ada riya.
Dan ini menunjukkan dalil bahwa riya itu termasuk perbuatan syirik. Ya, ancamannya apa? Orang syirik. Ya. Makanya kita harus minta ampun, bertaubat kepada Allah apabila hal itu ada pada diri kita. Jangan sampai tidak bertaubat. Karena apa? Orang membawa dosa riya, diampuni dosanya enggak? Ya? Kalau dia tidak bertaubat, dosa riya. Ya. Kalau tidak menyebut tidak, sama itu riya, itu syirik. Syirik mau besar mau kecil, kalau dia tidak bertobat tidak diampuni. Ya. Ya. Kalau dia tidak bertobat tidak diampuni. Tapi bagi dosa selain syirik, ya, itu ada kemungkinan dia diampuni. Ya, insya'afahu wa insya'adabahu. Ya. Jadi syirik itu harus dia bertaubat kepada Allah SWT. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ya. Kalau kita berdoa, maka Allah akan jauhkan dari syirikan baik besar maupun kecil. Apa doanya? Allahumma inni, ya, a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Itu doanya dihafalkan, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya, bahwa ar-riya itu minasyirki al-asghar. Riya itu termasuk syirik yang kecil, ya. Wal murad birriya alladhi huwa syirkul asghar. Maksud riya itu adalah syirik kecil, adalah yasirur riya. Riya yang ringan. Karena kalau riya yang berat adalah riyanya munafikin. Nah, riya orang-orang munafikin ini, mereka yura'unan nasa. Mereka ingin dilihat oleh manusia, ya. Apabila mereka disuruh untuk sholat, qamu kusala yura'un nasa. Mereka berdiri dengan malas dan mereka ingin dilihat. Ini rianya orang-orang munafik, ya. Ya, mereka yudhirunal iman wat tauhid wasyahada. Mereka menampakkan keimanan, ketauhidan dan syahadat, persaksian kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi hatinya menyembunyikan kekufuran, ya. Riya kepada manusia, dan ini adalah riyanya orang-orang munafik, dan ini diancam dengan apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik mereka dalam kerak api neraka, ya. Kemudian yang keempat, bahwa syirik kecil ini adalah akhwafu ma yuhafu minhu ala salihin. Demikian juga ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang saleh, ya. Sebagaimana Rasulullah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Dan kita tahu bahwa para sahabat ini adalah orang-orang yang terbaik, ya. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan riya ini kepada orang-orang terbaik para sahabat, maka tentunya bagi kita akan lebih-lebih lagi, ya. Yang keempat, bahwa qarbul jannah wan nar, bahwa neraka dan surga itu sangat dekat, ya. Yaitu bagi orang muwahhid yang mukhlis, yang ikhlas di dalam agamanya, maka surga akan dekat dengannya dan tidak ada penghalangnya kecuali surga. Kemudian juga neraka juga sangat dekat bagi orang-orang yang kufur dan tidak ada yang menghalangi kecuali kematian. Kemudian yang keempat, keenam, ya, al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahid, ya. Dalam satu hadis itu mengumpulkan bagaimana dekatnya surga dan neraka dalam satu hadis. Hadis siapa itu? Hadis Jabir. Bagaimana hadis Jabir? Man laqiyallaha, ya, yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Wa man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Ya, bertemu Allah, ya, kapan orang bertemu Allah? Ya, kalau dia sudah mati, ya. Kalau dia sudah mati itu awal dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, akan mendapatkan nikmat kubur, ya, ataupun orang musyrik akan mendapatkan adab kubur. Kemudian yang ketujuh, annahu man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar walau kana min a'badin nas. Bahwa orang yang bertemu Allah kemudian dia mensekutukan
dengan sesuatu, mensekutukan Allah dengan sesuatu, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Walau kana min a'badin nas, meskipun orang ini banyak ibadahnya. Orang banyak ibadahnya, namun dia mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Baik, ikhwan fillah a'azakumullah, bahwa banyaknya ibadah bisa menjadi tidak berarti ketika dia berbuat syirik, ya. Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang selainmu, ya, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amal-amalmu akan hilang, ya, wa la takunanna minal khasirin, dan kelak kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Di sini, ya. Kalau berbuat syirik, amalnya akan hapus hilang. Jadi meskipun dia banyak ibadah, banyak amal, semata-mata karena kesyirikan yang dia lakukan hilang. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, kalau orang itu melakukan kesyirikan adalah syirik akbar, maka semua dosanya, semua amalnya akan hilang. Tidak ada amalan. Ya, kalau dia berbuat syirik. Ya, kalau dia berbuat syiriknya adalah syirik kecil, tidak menghapuskan semua amalan, hanya amal itu saja yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat, kemudian dia sholatnya ria, hanya sholat aja yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal-amalnya yang lainnya masih tetap ada. Tapi kalau orang berbuat syirik akbar, contohnya apa? Dia berkurban untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, ya. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada yang dikubur, kepada wali, kepada orang-orang soleh, minta kepada mereka, maka semua amal-amal yang telah dilakukannya akan hilang. Sehingga Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kami datangkan semua apa yang mereka amalkan dari berbagai amalan-amalan, ya, amal puasanya, amal sholatnya, amal hajinya, amal umrohnya, datangkan. Tapi karena berbuat syirik, ya, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan dia amal itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada apa-apa. Ya. Masa sih orang udah haji, amalan hajinya tidak diterima, amalnya hilang gitu. Ya iya kalau orang berbuat syirik. Ya. Ya, umrohnya berkali-kali, ya, tapi dia rajin sedekah laut. Misalkan ya. Nah, dia datangi kuburan fulan, minta kepada yang dikubur. Syirik akbar enggak? Syirik akbar. Hilang enggak amalan? Hilang amalan sepenuhnya. Masa sih? Loh, kok masa? Ini jelas, ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, hilanglah amalmu. Nah, yang jadi masalah kan orang tidak tahu itu syirik apa bukan. Itu kan tadi kembali kepada tadi. Orang melakukan kesyirikan dia tidak tahu bahwa itu syirik. Kenapa? Karena jahil. Makanya harus ketahui apa bentuk-bentuk kesyirikan. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini, dalam kitab Tauhid, ini baru mukadimah tentang hakikat syirik, arti tauhid, ya, hakikat tauhid itu apa, lawannya itu apa. Kemudian nih kamu harus tahu, harus takut dari syirik, ini ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Belum dijelaskan apa saja yang termasuk syirik itu nanti kita akan bahas. Bentuk-bentuk kesyirikan, wa minasyirki kada wa kada, wa minasyirki kada wa kada, wa minasyirki kada wa kada. Kita belum tahu ilmu tentang itu, mungkin bisa jadi. Ya. Makanya kita harus belajar, ya, mengkaji apa yang disampaikan para ulama. Oh, ternyata ini termasuk syirik, ya. Keyakinan seperti ini syirik, amal seperti ini syirik. Dari mana? Ini penjelasannya. Ya, kalau orang nggak pernah mengkaji seperti itu, dan tahu itu berbuat syirik, sehingga apa? Dia pergi ke kuburan, minta kuburan apa dalilnya? Ya, ziarah kubur, tabaruk, tawassul katanya. Ya, mencari berkah. Boleh kan kita mencari berkah? Boleh, tapi mencari berkah kepada orang yang dikubur syirik. Mencari berkah kepada saya, bagaimana cara mencari berkah? Ya, mencari berkah yang ada dalilnya.
Apa contohnya mencari berkah? Yang ada dalilnya apa contoh mencari berkah yang ada dalilnya? Ya, mencari berkah. Bertawasul dengan alim. Ya, itu tawasul. Ini tabaruk nih. Tawasul dengan tabaruk berbeda. Contoh tabaruk. Antum beribadah ke Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram mencari berkah. Tabaruk. Ya, tabaruk karena Haram itu tempat yang diberkahi. Kita beribadah kepada bukan kita dengan masjidnya kita mencari berkah dengan masjid, bukan. Masjid itu bangunan, gitu kan? Tapi beribadah kepada Allah mendapatkan berkah Allah, dilipat gandakan pahala. Itu begitu. Ya. Berkah enggak kita sholat di Masjidil Haram? Berkah. Kenapa? Sholatnya dilipat gandakan sampai berapa? 100 kali daripada sholat di selain Masjidil Haram. Berarti apa? Berkah. Berkah itu kan kebaikan yang berlipat-lipat, ya kan? Nah, seperti itu. Apalagi mencari berkah, misalkan sampai habis berkah, gitu kan? Makan berjamaah berkah, itu kan sunnah, itu ada. Yang seperti itu bukan mencari berkah dengan kuburan, tabaruk dengan kuburan, itu namanya meminta kepada yang kubur, meyakini bahwa yang di kubur ini bisa memberikan barokah. Nggak ada yang bisa memberikan barokah kecuali Allah. Ya, ya seperti itu ya. Berkahnya ibadah di malam Lailatul Qadar, sunnah kan diperintahkan oleh Allah untuk banyak beribadah di malam Lailatul Qadar. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi banyaknya amalan tidak akan menjamin. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui hal seperti ini ya, karena harus kita perhatikan ya. Kita ini saya memberikan beberapa contoh di antaranya ya. Ada seseorang ya yang dia menerima suap misalnya, ya, dari orang yang menyuap misalnya, ya. Karena orang yang menyuap ini dia mengatakan saya memberikan itu ya sebagai apa? Sebagai hadiah, sebagai bentuk memuliakan dia, menghormati, memuliakan yang saya kasih. Tapi tujuannya nyuap itu. Nah, bentuk nama apapun itu tidak akan merubah yang namanya riswah menjadi riswah. Ya. Orang melakukan praktek riba, ya, dia mengatakan ribanya itu apa? Bunga kan, salah bagus enaknya bunga ya kan. Faidah gitu kan, manfaat, ya, manfaat tabungan, bahasanya indah-indah. Itu tidak akan berubah, hukum riba tetap riba, meskipun istilahnya diatak-atik sehingga menarik gitu ya. Nah, kemudian juga misalkan ada orang yang mengistilahkan misalkan tadi contohnya ada riba, kemudian juga riswah dengan bentuk hadiah, apapun namanya, itu tidak akan berubah hakikatnya. Begitu pula dalam masalah tauhid tadi, ya, dalam masalah kesyirikan. Apapun bentuknya, dia sebutkan dengan istilahnya tawasul, ya, dengan tabarruk, mencari berkah, dengan istighosah, ya, dengan berdoa, itu kan doa, tabarruk, istighosah itu kan istilah-istilah syar'i, ya kan. Tapi ketika ditempatkan pada tempat tidak pada tempatnya, bukan malah kebaikan, justru adalah dosa. Ya, seharusnya apa? Dia istighosah harusnya kepada Allah, bukan istighosah dengan orang yang sudah mati. Ya, tawasul bukannya kita bertawasul itu kan yang diperbanyak 3. Yang pertama dengan amal soleh. Yang kedua dengan orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, yang ketiga apa? Ya, ada 3 tawasul yang diperbolehkan. Ya, tawasul dengan nama dan sifat. Tawasul dengan nama dan sifatnya boleh. Ya, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Dan kalau orang soleh yang sudah meninggal nggak boleh kita tawasul lagi. Ya, apapun bentuk mereka menyatakan tawasul, kenapa kamu pergi ke kuburan pula tawasul sama Syekh Fulani? Ya nggak boleh itu. Kenapa dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan dan nggak tahu bahwa itu adalah termasuk yang dilarang, ya, tawasul yang syirik,
ya. Kalau dia meyakini yang dijadikan objek tawasul itu mampu memberikan manfaat dan mudarat, syirik. Tapi kalau yang ditawasulinya hanya sekedar tawasul saja, wasilah saja yang memberikan manfaat dan mudarat Allah, kata dia, itu bid'ah, ya. Tidak masuk ke dalam syirik, tapi itu perbuatan bid'ah. Sama-sama diancam dengan neraka, ya. Maka kita harus jauhkan hal seperti itu. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan istilah-istilah, ya, yang akhirnya ada tidak tahu bahwa perbuatan-perbuatan itu justru adalah perbuatan yang dilarang di dalam ajaran kita, ya. Semoga dengan ini menjadikan bagi kita untuk berhati-hati dan terus kita punya rasa semangat, penasaran yang tinggi untuk bagaimana kita mengetahui apa sih kesyirikan tersebut seperti apa, ya, contoh-contoh macam-macam kesyirikan, sehingga kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, ya. Karena kita tahu dampaknya, akibatnya dari perbuatan syirik itu, waliyadzubillah, ya, itu adalah kerugian yang selama-lamanya, ya. Tidak akan keluar dari neraka dan masih dalam keadaan, ya, kekal di dalam neraka. Ini yang tentunya harus prioritas kita untuk kita jaga, ya, diri kita, ya, keluarga kita, anak kita, ya, dari hal-hal yang menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat kita, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan.